Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Andi Muhammad Yusuf dengan NIM 10191010, terus ada Hardiani dengan NIM 10191038, dan ada saya sendiri Muhammad Iqbal dengan NIM 10191056, dan ada Zidan Julikar dengan NIM 10191092. Kali ini kita akan membawakan materi atau tema yaitu tentang enkapsulasi, polymorphism, dan inference. Next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai enkapsulasi. Jadi enkapsulasi itu suatu cara untuk menyembunyikan suatu informasi dari suatu kelas. Jadi kapsul, seperti kapsul, dia melindungi informasi atau data yang ada di dalam kapsul tersebut, sehingga data atau informasi yang ada itu tidak mudah diambil atau bahkan dicuri oleh orang lain. Kemudian untuk jenis dari enkapsulasinya itu ada dua. Yang pertama information hiding, yang kedua interface to access data. Untuk yang information hiding itu dia merupakan proses yang menyembunyikan informasi dari suatu kelas. Jadi informasi yang ada itu tidak dapat diakses oleh pihak luar, hanya dari turunan kelas itu sendiri. Kemudian untuk yang interface to access data merupakan cara untuk melakukan perubahan terhadap atribut yang terdapat information hiding, yaitu dengan membuat suatu interface atau metode untuk meminimalisasi atau merubah nilai dari suatu atribut tersebut. Baik, jadi terdapat 3 jenis hak akses enkapsulasi. Yang pertama adalah publik, yaitu metode dan properti tersebut dapat diakses dari luar ataupun dari dalam kelas itu sendiri. Kemudian ada private, metode tersebut tidak bisa diakses dari luar kelas. Kemudian yang terakhir adalah protected, metode tersebut hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Oke, selanjutnya ada polymorphism. Apa sih polymorphism itu? Polymorphism adalah konsep di mana suatu objek yang berbeda itu dapat diakses melalui interface yang sama. Sebuah objek polymorphism itu dapat beradaptasi dengan metode apapun yang diimplementasikan pada objek tersebut, dan setiap kelas memiliki interpretasinya tersendiri terhadap interface-nya tersebut. Oke, polymorphism itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak bentuk. Dalam PBO, konsep ini itu memungkinkan digunakannya suatu interface yang sama untuk memerintah objek agar melakukan aksi atau tindakan yang mungkin secara prinsip sama, namun secara prosesnya itu berbeda. Oke, contoh dari polymorphism ini kalau kita ambil dalam implementasian kehidupan itu contohnya seperti gadget. Jadi kan polymorphism itu dari pengertian adalah sebuah proses yang mempresentasikan suatu bentuk ke banyak bentuk. Jadi maksudnya suatu bentuk ke banyak bentuk itu contohnya kayak gadget. Nah, di dalam gadget itu kan banyak berbagai bentuk spesifikasinya, atau lebih mudahnya tuh setiap gadget itu mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda. Yang mana seperti ada yang mempunyai prosesor MediaTek, terus ada yang mempunyai prosesor Helio, ada juga yang prosesornya Snapdragon. Nah, bentuk ini tuh mempunyai banyak bentuk, tapi ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama menjalankan pemrosesan suatu informasi. Namun di dalam fungsi yang sama ini, dia memiliki flow yang berbeda dari setiap prosesornya ini. Mungkin Snapdragon lebih cepat daripada MediaTek, atau mungkin MediaTek lebih cepat daripada Helio. Nah, kalau kita dalam coding itu bisa kita simpulkan polymorphism itu adalah suatu fungsi besar yang di dalam itu terdapat banyak fungsi. Jadi apabila kita memanggil satu fungsi, maka fungsi yang ada di dalam itu akan ikut terpanggil. Atau lebih mudahnya itu di dalam suatu kelas itu terdapat banyak subkelas lagi. Baiklah, selanjutnya adalah inheritance. Inheritance adalah konsep pewarisan sifat, identitas, atribut, dan behavior pada kelas induk kepada kelas turunannya. Parent dalam UOP biasa juga disebut superclass, sementara child disebut subclass. Ya, baik, dalam inheritance ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita jabarkan seperti pewarisan suatu harta kepada anaknya dari ayah pada putranya. Jadi harta itu bisa kita ibaratkan sebagai atribut dari ayah yang diturunkan kepada anaknya. Dan untuk konsep dalam pengkodingan adalah suatu kelas yang bila kita ingin membuat kelas yang mirip seperti kelas tersebut, kita tinggal menggunakan inheritance daripada kita harus mengkodingnya satu-satu. Jadi kita dapat membuat subkelas yang lebih banyak dan lebih cepat.
istilah inheritance. Ini harus kita tambahkan pada definisi kelas yang menjadi subclass. Superclass yang digunakan untuk menunjukkan hierarki kelas yang berarti kelas dasar dari subclass atau kelas anak. Subclass adalah kelas anak atau turunan secara hierarki dari superclass. Super keyword ini digunakan untuk memanggil konstruktor dari superclass atau menjadi variabel yang mengacu pada superclass. Metode overriding pendefinisian ulang metode yang sama pada subclass. Jadi di sini maksudnya subclass itu adalah cetakan yang sama dari superclass tersebut. Jadi kita dapat membuat sebuah subclass yang sama persis seperti superclass tersebut dengan inheritance. Ya, mungkin ini berikut ada referensi dari kelompok kami. Yang pertama ada www.jogonhosting.com dan juga ada sekian dan terima kasih.